wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Risma Boton kembali menyapa Anda dalam program Gagasan. Pemirsa, kali ini saya akan ditemani oleh 3 narasumber dengan tema diskusi yang menarik, yakni urgensi pengesahan 3 raperda. Saya saat ini ada di kantor DPRD Kabupaten Waikanan, dan raperda yang dimaksud adalah 3 raperda yang saat ini sedang diusulkan untuk pengesahan di Kabupaten Waikanan. Saya sudah ditemani oleh 2 narasumber pemirsa, walaupun hari ini Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Bapak Nikman tidak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi salah satu narasumber, tapi ada 2 perwakilan dari DPRD Kabupaten Waikanan, yakni ada Bang Sairul Sidik dan juga ada Bang Abu Rizal Setiawan yang sudah ada di sini akan berbincang mengenai urgensi dari pengesahan 3 raperda. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Silakan mic-nya, Bang. Selamat siang. Bang Sairul Sidik. Selamat siang. Beliau adalah dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Waikanan, sekaligus Wakil Ketua Forkopimda ya? Bapemperda. Oh, Bapemperda ya. Baik, terus kemudian juga ada Bang Abu Rizal Setiawan, beliau adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Waikanan. Iya, betul. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat ya? Ya, sehat. Baik, karena sehat dulu yang paling penting. Baru kemudian kita berpikir banyak hal untuk rakyat. Siap. Baik, kalau kita berbicara soal tema kita Bang hari ini urgensi pengesahan 3 raperda. Saya ingin sedikit Abang bercerita bagaimana sebetulnya 3 raperda yang hari ini sudah digodok oleh DPRD Kabupaten Waikanan yang kemudian akan segera disahkan juga. Silakan Bang. Jadi kami dari Bapemperda DPRD Kabupaten Waikanan beberapa waktu yang lalu setelah kita menerima surat dari Bupati, ada 3 raperda yang diusulkan. Yang pertama raperda Kabupaten Layak Anak, kemudian yang kedua raperda retribusi persetujuan bangunan gedung, dan yang ketiga raperda penyitaan modal pada Bank Lampung. Pada pembahasan internal Bapemperda, kami semua anggota yang dihadiri oleh pimpinan menyepakati bahwa usulan 3 raperda ini kami pandang layak, sangat relevan untuk segera kita di Bapemperda Kabupaten Waikanan. Oleh sebab itu beberapa rangkaian sudah kami laksanakan, terutama hearing dengan SKPD yang bersangkutan. Kemudian pada hari ini kami jajaran Bapemperda kebetulan ada kunjungan ke Bandung, tentu dalam rangka studi banding dari 3 raperda yang diusulkan ini. Kebetulan kami tidak ikut hadir karena ada kegiatan partai yang sedang dilaksanakan. Baik. Jadi saat ini dari usulan 3 raperda tersebut dianggap layak oleh DPRD Kabupaten Waikanan sehingga ini memungkinkan untuk segera disahkan. Ya, jadi Mbak Risma, setelah beberapa pembahasan dan penjelasan dari SKPD yang bersangkutan, terutama tentang raperda Kabupaten Layak Anak, dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa atau kejadian yang menimpa anak-anak Kabupaten Waikanan. Tentu dari angka pelanggaran ini kami melihat dipandang sangat perlu untuk merumuskan sebuah aturan sehingga dinas terkait terutama bisa melaksanakan tugasnya, terutama dalam pengawasan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak. Itu yang berkaitan dengan raperda Kabupaten Layak Anak. Kalau tidak salah Kabupaten Waikanan juga dianugerahi sebagai Kabupaten Layak Anak. Iya. Jadi inilah kemudian penerjemahan dari anugerah tersebut mewujudkan bagaimana Kabupaten Waikanan menjadi kabupaten yang ramah anak seperti itu. Jadi tindak lanjut dari penghargaan Kabupaten Waikanan sebagai Kabupaten Layak Anak, kita harus diikuti dengan regulasi. Baik. Nah, untuk itu raperda ini kami anggap sangat perlu untuk segera kita tindak lanjuti. Kalau dilihat dari situasi ini Bang, kita tahu bahwa Kabupaten Waikanan pernah dianugerahi sebagai Kabupaten Layak Anak. Tapi apa saja sih infrastruktur yang saat ini masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan penerjemahan dari Kabupaten Layak Anak sendiri? Selain tentang regulasi itu sendiri, raperda kita perlu seperti rumah bermain, kemudian perlu penguatan edukasi terhadap keluarga dan anak. Ini yang membutuhkan legacy hari ini, sehingga SKPD terkait terutama dinas KB ini tidak bisa bergerak leluasa sebelum kita support legasinya. Untuk itu Bapemperda menangkap ini cepat gitu, sehingga ini harus segera
realisasikan dan Baik, artinya disahkan. suprastruktur penunjang juga bisa dibangun ketika legasi ini sudah ditetapkan, Iya. raperda ini sudah Iya. disahkan begitu ya. Iya. Baik, artinya ke depan menerjemahkan Kabupaten Layak Anak ini juga akan bisa segera dilakukan oleh Kabupaten Waikanan. Apa saja planning project ke depan untuk hal-hal yang akan dibangun demi menunjang Kabupaten Layak Anak tadi? Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, jadi setelah perda ini kita sahkan, ada sarana teknis yang dibutuhkan untuk menunjang program ini, yaitu tempat sarana bermain anak-anak yang aman, kemudian yang betul-betul memiliki nilai edukasi terhadap anak. Itu salah satunya. Baik, kalau melihat sehari ini dengan apa yang sudah ada di Kabupaten Waikanan, relevan tidak sih dengan fasilitas yang ada saat ini sebagai Kabupaten Layak Anak? Tentunya kabupaten bisa mendapat penghargaan tentunya sudah memenuhi kriteria. Artinya kita di kabupaten hanya melengkapi sarana pelengkap, gitu loh. Tentu tidak mudah mendapatkan penghargaan itu. Baik. Tanpa ada sarana prasarana pendukung yang sudah Betul. memenuhi syarat kan. Artinya sebetulnya Waikanan hari ini sudah memenuhi itu, hanya saja tinggal bagaimana menambah dan memaksimalkan yang ada. Iya, untuk tataran teknis kan kita perlu regulasi kan. Betul. Sehingga bisa sinkron dari Undang-Undang Pelindungan Anak sampai di peraturan daerahnya khusus di Kabupaten Waikanan. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Abu Rizal. Terkait dengan urgensi pengesahan 3 raperda tadi, Bang Sairul juga sudah sedikit menyinggung bahwa DPRD secara bulat menentukan bahwa ini adalah sebuah usulan yang rasional sehingga dianggap layak untuk disahkan. Lalu melihat urgensi ke depan bahwa 3 poin raperda itu sendiri memang saat ini tengah dibutuhkan oleh Kabupaten Waikanan ya. Lalu bagaimana proses itu sedang berjalan hari ini hingga kemudian target pengesahan sendiri akan dilakukan? Iya, jadi urgensi dari 3 raperda ini memang kita anggap penting, ya terutama mengenai urgensi perda layak anak, ya Kabupaten Layak Anak ini, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Waikanan ini ya sudah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, ya, sehingga pentingnya raperda ini supaya dalam setiap pelaksanaan atau bimbingan yang dilakukan oleh kabupaten terhadap anak ini ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas juga yang diberikan dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan anak-anak ini juga sesuai dengan regulasi yang memang sudah kita lakukan, ya sudah kita garap dan akan kita sahkan di kemudian hari. Nah kemudian juga dari perda-perda yang lain juga, ya kita anggap penting juga, seperti salah satu halnya seperti perda permodalan, ya permodalan untuk Bank Lampung, yang mana dalam hal ini juga memang sebelumnya memang sudah sempat kami bahas di tingkat provinsi waktu itu, tepatnya di Novotel bersama Gubernur Lampung dan seluruh Bupati Wali Kota seprovinsi Lampung dan pimpinan DPRD, dan kebetulan juga pada waktu itu saya yang mewakili DPRD Kabupaten Waikanan, bahwasanya diharapkan supaya Gubernur dan Bupati Wali Kota seprovinsi Lampung ini bisa memberikan modal tambahan kepada Bank Lampung, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya memang Bank Lampung pada saat ini memang sedang menghadapi situasi krisis, ya yang dikhawatirkan justru malah Bank Lampung ini akan terbenam dengan sendirinya atau dikuasai oleh bank-bank swasta yang lain ataupun bank-bank daerah yang lain. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, kalau melihat tata kelola dan juga tata ruang di Waikanan sendiri Bang sejauh ini, sebetulnya apa sih branding yang ingin diberikan kepada publik tentang seperti apa Waikanan itu? Iya, untuk pengelolaan tata ruang. Ya. Apakah dengan adanya Kabupaten Ramah Anak ini kemudian akan menjadi brand baru bagi Kabupaten Waikanan? Ada beberapa daerah yang misalkan branding menjadi kota wisata, ada juga yang branding menjadi kota pendidikan. Apakah dengan adanya penghargaan ini kemudian ada raperda juga yang menjadi pendukung bagi penerjemahan kebijakan tersebut? Apakah ini juga akan menjadi brand baru bagi Kabupaten Waikanan? Kalau untuk brand baru saya rasa tidak ya, karena memang
Ya kalau kita berbicara masalah potensi di Waikanan ini kan bermacam-macam. Bisa kita kalau mau kita jadikan branding wisata pun bisa. Artinya dengan Raperda Kabupaten Layak Anak ini sendiri, ini bukan berarti Kabupaten Waikanan menjadi branding kabupaten yang layak anak itu sendiri. Karena masih banyak juga branding-branding yang lain yang sebagai fasilitas penunjang kemajuan di Kabupaten Waikanan. Mungkin itu. Baik. Lalu Bang, untuk Kabupaten Waikanan sendiri hari ini melihat bagaimana potensi yang ada, kemudian bagaimana culture yang ada di di Kabupaten Waikanan juga. Apa saja sih Bang kebijakan dari DPRD Provinsi Lampung sendiri sebagai badan legislatif dalam mengakomodir berbagai macam potensi? Apa planning project untuk Kabupaten Waikanan sendiri? Kalau berbicara regulasinya, mungkin nanti Pak Sairul yang lebih memahaminya karena beliau kebetulan Wakil Ketua Bapemperda. Ya, regulasi-regulasi terbarunya mungkin nanti Pak Sairul yang bisa menjawabnya. Tapi kalau berbicara proyek dari provinsi jelas ada, ya karena banyak juga di Waikanan ini yang memang masih bergantung dengan provinsi, ya bukan hanya sekedar di bidang wisata saja, bahkan di bidang pertanian juga masih. Bergantung dengan provinsi ini maksudnya gitu? Ya bergantung dengan dana bagi hasil. Oke, ya, anggaran dalam pengelolaan. Iya, anggaran dan pengelolaan dari provinsi itu sendiri. Karena masih banyak juga hibah-hibah dari provinsi ini yang memang masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat Waikanan, ya seperti hibah-hibah di bidang pertanian, peternakan, ya maupun di infrastruktur itu sendiri. Ya. Baik, mungkin saya ke Bang Sairul, masih pertanyaan yang sama Bang. Saya kira planning project ke depan untuk Kabupaten Waikanan dengan segala potensi yang ada, apa saja yang hari ini sudah menjadi target dari DPRD sendiri? Kita tidak boleh keluar dari jargon ya, Waikanan unggul dan sejahtera. Baik. Tentu ini membutuhkan konsentrasi yang sangat serius sekali dan pola-pola pembangunnya harus kita terapkan pola-pola pembangunan yang tematik sehingga dia tetap on the track, tidak keluar kemana-mana, tetap on the track. Potensi kita ke depan tentu ada beberapa yang harus menjadi perhatian khusus. Pasca pandemi ini kita konsentrasi di pemulihan ekonomi, meskipun beberapa tahun ini kita berjibaku soal kesehatan, namun ke depan kita tidak boleh lagi terlalu terpatron dengan kesehatan, kita harus mulai melangkah ke pembangunan ekonomi. Ini yang menjadi konsentrasi pemerintah Kabupaten Waikanan di tahun 2022 ini, tentu dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh pusat. Apa saja program untuk pemulihan ekonomi yang hari ini sedang digodok? Ya mungkin sudah masuk dalam APBD kemarin. Kalau kita dari APBD Waikanan sebenarnya cukup besar karena konsentrasi pemerintah di tahun 2022 dan 2003 ini tentang pengembangan UMKM. Baik. Jadi UMKM ini akan dilakukan pembinaan secara serius sehingga manajemennya, personalianya, kemudian permodalannya ini akan disupport oleh pemerintah sehingga akan menjadi elemen tertentu ataupun segmen tertentu dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Waikanan ini. Ini konsentrasi di bidang UMKM. Baik. Kemudian saya tambahkan sedikit, ini soal potensi yang kedua di Kabupaten Waikanan, kita tidak terlepas dari pertanian. Jadi di Kabupaten Waikanan ini kita mulai menggalakkan untuk semua lahan-lahan pertanian itu kita perdayakan, kita fungsikan. Sehingga tidak ada lahan yang kosong. Apa hari ini masih ada banyak lahan pertanian yang kosong dan tidak difungsikan oleh warga? Oh, tidak. Artinya lahan pertanian di Kabupaten Waikanan ini secara maksimal dimanfaatkan oleh warga. Namun ada beberapa tentu yang ganti Bang, maaf. Ada beberapa tentu yang perlu kita koreksi karena masih banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Baik, ini maksudnya akan ada pengalihan kepemilikan? Tidak, kita tidak pengalihan tetapi pemanfaatan lahan.
Oke. Jadi pemanfaatan lahan, ada beberapa lahan yang tidak dikuasai, dikelola lagi oleh perusahaan-perusahaan. Ini akan kita dorong masyarakat untuk mengelola itu dalam bentuk kelompok pertanian, Baik. sehingga tanah ini tidak ada yang tidur. Baik. Nah itu, ini di sektor pertanian. Kemudian di sektor pariwisata, hari ini di Kabupaten Waikanan sudah mulai menggeliat juga. Sorry saya potong sebelumnya Oke. Bang, untuk sektor pertanian tadi. Saya pikir yang paling penting juga kalau saya melihat beberapa waktu ke belakang, Waikanan adalah salah satu daerah penghasil karet dan juga penghasil singkong. Oke. Salah satunya itu. Saya pikir yang paling penting juga selain memberikan akses masyarakat untuk bercocok tanam terhadap pangan, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan pasar. Beberapa kali mengalami situasi harga yang hancur, apakah ini juga menjadi target ke depan? Atau apakah sudah ada solusi untuk menjaga stabilitas harga ke depan untuk beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani yang ada di Kabupaten Waikanan? Kalau kita bicara soal harga, kabupaten tidak punya kuasa Tidak punya Tidak. kuasa untuk harga, untuk harga. tapi mampu untuk membuat menekan pemerintah mungkin atau Nah, melakukan upaya-upaya yang lain. Saya pikir. Itulah hadirnya kita, terutama lembaga legislatif ini untuk memberikan advokasi kepada masyarakat. Jadi minimal ada upaya dari lembaga, baik secara kelembagaan maupun personal, pendampingan terhadap petani, kita tentang uji tera, kemudian ke ke kualitas daripada petani itu dalam bertani, contohnya karet, kemudian pengelolaan singkong. Nah, edukasi seperti inilah yang kita giatkan ke depan, karena kalau kita bicara soal harga, tentu ini ada pihak-pihak tertentu yang lebih berkompeten untuk membahas masalah harga. Setidaknya kita bersuara, harga kita minta untuk dinaikkan, tapi kualitas hasil pertanian kita juga kita perbaiki. Baik, jadi Itulah upaya. dua upaya itu hari ini sudah dilakukan. Iya. Baik, lalu tadi sektor wisata, mungkin bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan di sektor wisata. Jadi ada warisan Tuhan. Ini kekayaan alam ini kalau kita rupiahkan luar biasa. Kita bisa bandingkan Mbak Risma, di kota-kota lain itu kalau mau buat tempat wisata kan habis miliaran toh. Betul. Nah di Waikanan ini berarti banyak miliar sebenarnya, karena kita punya Curug Putri Malu, punya Curug Gangsa, Curug Punya aset Jepun. yang disediakan alam ya. Oh, sudah punya aset yang memang sudah dihadiahkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada masyarakat Waikanan. Ini kekayaan yang luar biasa. Di akhir-akhir ini kreativitas teman-teman muda, sahabat-sahabat muda di Waikanan mulai terlihat. Contoh di Baradatu ada San Mori, kemudian di Belambangan Umpu ini ada Puja Sera. Ini kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang punya nilai wisata juga. Nilai wisata oke, nilai ekonomi masuk. Baik. Itu Mbak Risma. Itu jadi saat ini sudah mulai digalakan di Kabupaten Waikanan ya, Ya. dengan potensi-potensi yang ada. Lalu mengakomodir dari 3 potensi-potensi yang tadi disebutkan oleh Bang Sairul. Apakah ke depan Kabupaten Waikanan juga akan mengakomodir itu menjadi sebuah kebijakan mungkin khususnya di sektor wisata, UMKM dan sektor pertanian tadi? Betul sekali Mbak Risma. Jadi ada satu sisi kelemahan kita di Waikanan lagi-lagi tentang legacy. Baik. Jadi teman-teman penggiat wisata ini agak sedikit terkendala karena kita belum ada Perda Pariwisata. Betul. Nah ini sudah masuk juga ke Bapemperda tentang RIPDA, Rencana Induk Pengelolaan Pariwisata. Nah jadi menurut hemat kami dengan didukung adanya nanti Perda tentang pariwisata ini akan mempermudah teman-teman yang konsen atau penggiat wisata ini menjadi terjaminlah hak-hak usahanya maupun kreativitasnya. Baik, jadi ini menjadi salah satu bentuk akomodir pemerintah daerah terhadap geliat masyarakat yang hari ini sudah mulai muncul, Iya. baik dari sektor usaha, UMKM maupun pertanian. Lalu dari sektor UMKM sendiri, kita tahu bahwa hari ini tidak hanya akses modal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ber-UMKM, Betul. tapi juga akses pasar, memastikan bahwa produk yang mereka buat ini juga bisa dijual dan kemudian dipasarkan. Apa saja upaya yang mungkin dilakukan untuk mengakomodir? Karena saya pikir ini adalah bentuk kehadiran negara Betul. di tengah masyarakat. Betul sekali Mbak. Jadi sebenarnya kita sudah matching dari hulu hingga ke hilir. Kita tidak bicara ekspor ya, kita masih bicara lokal saja. Jadi kita bina UMKM, kita siapkan tempat untuk pemasaran. Jadi di Kabupaten Waikanan sudah ada tempat
pusat oleh-oleh atau pusat jajanan khas Waikanan, yang mana itu dari petani-petani tadi, dari ibu-ibu UMKM itu tadi. Nah, sehingga baru tahapan ini kita baru memasarkan ini di lokalan dulu. Nah, inilah yang menjadi konsentrasi termasuk semangat daripada Ripda pariwisata tadi. Ketika nanti ini bisa di-matchingkan antara UMKM dan pariwisata, jadi orang berkunjung ke tempat pariwisata kita, cindera matanya sudah hasil UMKM kita gitu. Nah, ini apa namanya sinergisitas yang dibangun untuk pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata dan UMKM. Itu yang sekarang sedang digerakkan di Kabupaten Waikanan. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Abu Rizal. Kalau menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bang Chairul Sidik tadi tentang beberapa program, saya pikir fokus hari ini DPRD Kabupaten juga sepertinya sinergis dengan eksekutif. Apa yang menjadi kebijakan eksekutif hari ini? Sepertinya juga konsen terhadap 3 sektor tadi. Lalu melihat beberapa kendala yang ada, persoalan yang mungkin hari ini juga masih terus dialami oleh Kabupaten Waikanan untuk menunjang 3 poin tadi. Apa saja yang akan dilakukan oleh DPRD untuk mencoba mengurai problematika sehingga 3 poin tadi bisa terlaksana dengan baik? Iya, jadi begini Mbak, kalau kita berbicara tiga poin tadi, bagaimana dia bisa berjalan baik, artinya fokusnya jangan ditambah dulu. Artinya fokusnya jangan ditambah dulu. Iya, fokusnya jangan ditambah dulu, fokuskan saja ke 3 poin itu. Ya, kenapa? Karena berbicara Kabupaten Waikanan ini ya dengan kabupaten terluas kedua setelah Lampung Timur, ya, namun anggarannya juga terbatas, ya, dengan anggaran yang kecil, sehingga tidak mungkin bagi Kabupaten Waikanan ini untuk bisa mengakomodir semua lokus, ya, semua lokus maupun semua fokus yang mungkin bisa di infrastruktur, pariwisata, pertanian, UMKM dan lain-lain itu, ya, ini sudah tidak mungkin untuk bisa kita akomodir secara keseluruhan. Artinya tinggal kita fokus saja. Fokusnya begini misalnya, dalam periode 2022 ini kan jelas baik program pemerintah pusat maupun provinsi sampai dengan kabupaten, yaitu pemulihan ekonomi di masyarakat. Artinya kita fokus saja dulu di situ, ya 2022 kita selesaikan masalah ini. Gitu. Baik. Iya. Jadi artinya optimis 2022 persoalan ini akan selesai. Insya Allah optimis, Pak. Baik. Iya. Pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Setelah pariwara berikut kita akan kembali lagi. Tetap saksikan Fajar Surya Televisi. Konvergensi atau pergeseran media hari ini hangat diperbincangkan di masyarakat. Penyajian informasinya dengan berbagai macam saluran. Anda jangan sampai salah pilih untuk menentukan media mana yang memberikan informasi terkini dan juga terpercaya. Hanya dengan genggaman tangan, kami akan memberikan informasi yang berkualitas. Bersama saya Mutia Balkis, hanya di Fajar Surya Televisi. Memberikan yang terbaik menggunakan teknologi canggih. Berita seputar Lampung kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Mutia Balkis dalam program acara Fajar News. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama
kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Gagasan masih bersama saya Rismayanti Borton, dan tentunya tema kita pada kesempatan hari ini adalah urgensi pengesahan 3 Raperda. Pemirsa, tadi kita sudah menyimak beberapa poin yang disampaikan oleh dua narasumber saya yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Waikanan yang hari ini berhalangan hadir, yakni urgensi itu sangat dibutuhkan hari ini karena 3 Raperda itu pun dianggap layak. Bagaimana Kabupaten Waikanan ke depan harus segera berevolusi menjadi sebuah kabupaten yang jauh lebih baik lagi. Bagaimana hari ini Kabupaten Waikanan dianugerahi sebagai kabupaten layak anak, bagaimana penerjemahan itu juga bisa realistis di bawah, di lapangan. Kabupaten Waikanan harus benar-benar menjadi kabupaten yang ramah anak. Tapi sekali lagi, legacy itu penting karena ada banyak hal kebijakan tidak bisa dilakukan ketika tidak ada payung hukumnya. Maka untuk itu pengesahan Raperda ini bukan lagi menjadi urgensi, tapi juga menjadi kewajiban dan seharusnya sudah dilakukan. Tapi selain itu pemirsa, ada banyak hal juga yang bisa kita diskusikan terkait dengan Kabupaten Waikanan. Tadi ada beberapa fokus yang akan dilakukan ke depan, yakni tentang pertanian, UMKM, dan juga pariwisata. Tetapi terlepas dari itu, saya pikir Kabupaten Waikanan juga salah satu kabupaten dengan banyak hal yang bisa dikelola juga. Ada sumber daya alamnya juga, ada banyak hal lain yang juga bisa dikelola. Meskipun ada beberapa PR juga, salah satunya adalah infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur hari ini di Kabupaten Waikanan sendiri, saya pikir ini masih menjadi sorotan publik. Saya seringkali membaca headline berita tentang betapa rusaknya fasilitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk tahun ini sendiri, bagaimana fokus pemerintah Kabupaten Waikanan? Dalam hal ini kan anggaran ada di DPRD. Bagaimana DPRD fokus dalam menganggarkan pembangunan infrastruktur khususnya di Kabupaten Waikanan? Silakan. Siapa nih yang akan menjawab? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang agak semangat saya kalau jawab masalah infrastruktur ini. Betul. Jadi berarti begini. yang dari tadi nggak semangat ya, Bang? Iya, jadi karena kalau kita berbicara masalah infrastruktur ini kan supaya diketahui bersama masyarakat Waikanan, bahwasanya Waikanan ini ada yang namanya jalan yang menjadi kewenangannya pusat. Ada juga yang jalan yang memang jadi kewenangannya pemerintah provinsi, dan ada juga jalan-jalan yang memang menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten. Saya rasa kalau kita berpikir masalah pembangunan infrastruktur, baik pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan pusat, saya rasa kalau kita mau berbicara fokus, mungkin sudah fokus. Hanya saja yang menjadi kendalanya yaitu situasi pandemi yang memang sudah 2 tahun lebih ini, ya 2 tahun lebih ini memang mewabah di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, ini juga sangat berdampak atau berpengaruh besar, ya, berpengaruh besar terhadap APBD. Kenapa? Karena dengan keluarnya kebijakan-kebijakan PPKM dan lain-lain itu, ya yang memaksa masyarakat ini ya harus melaksanakan kegiatannya di rumah. Ya, sehingga mau tidak mau pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah pusat harus menyiapkan juga, ya menyiapkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Nah, ini juga yang memang banyak menguras ya dari apa yang sudah direncanakan di awalnya ya untuk pembangunan infrastruktur, sehingga harus banyak terkuras untuk penanggulangan pandemi itu sendiri. Bisa disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur ini hari ini terkendala karena adanya refocusing. Iya, betul sekali. Begitu. Iya. Baik, tapi kalau tidak salah dengar, saya ada selentingan bahwa Pemda juga hari ini sudah akan melakukan pinjaman terhadap PT SMI untuk proses pembangunan, benar atau tidak? Kalau untuk masalah pinjaman itu masih kabar angin, Mbak. Masih kabar angin ya. Tapi ada planningkah untuk melakukan pinjaman? Kalau untuk planning untuk melakukan pinjaman itu, kalau dari pemerintah eksekutif maupun
legislatif sampai dengan hari ini belum terjalin komunikasi untuk melakukan itu. Ya, karena ketika kita memang mau melakukan pinjaman itu kita lihat dulu urgensinya apa. Baik. Gitu. Jika melihat hari ini yang terjadi mulai dari pembangunan infrastruktur yang ada dan apakah sudah butuh untuk dibangun kembali, dan kemudian dalam situasi pandemi terjadi refocusing anggaran untuk pembangunan infrastruktur dikurangi, tapi sementara pembangunan kita masih diperlukan, apakah itu bisa disimpulkan hari ini urgensi untuk melakukan pinjaman? Kalau kita berbicara kondisi situasi Waikanan saat ini mengenai infrastrukturnya, ya bisa saja kita masukkan dalam kategori urgensi. Ya. Baik. Tapi jadi urgensi hari ini ya. Ya, kalau kita berbicara urgensinya urgensi, karena memang ya itu tadi. Ya, sebenarnya kalau antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ini ya satu fokus dalam penyelesaian infrastruktur. Ya, saya rasa infrastruktur ini tidak akan pernah menjadi masalah tahunan. Baik. Tahunan maupun bulanan maupun mingguan. Nah, yang jadi permasalahannya begini, Mbak. Ya. Setiap pembangunan infrastruktur ini provinsi bangun jalan, kabupaten nggak bangun jalan. Ya, akhirnya ketika kabupaten bangun jalan, ya, yang provinsi sudah rusak, gitu. Nah ini yang sering terjadi. Nah, cuman pandangan di masyarakat ini berbicara, ya itu jalan kabupaten, kan gitu. Nah ternyata yang rusak sekarang ini banyaklah jalan provinsi. Nah tapi saya yakin dengan pemerintahan Bupati, ya Pak Raden Adipati Surya dengan Pak Arinal, ya ke depan ini insya Allah ya bisa lebih bersinergi dalam pembenahan di infrastruktur di Kabupaten Waikanan. Baik, saya pikir ini bukan rahasia umum bahwa masa tahan bangunan itu pasti tidak bertahan lama. Bahkan ketika hutang masih harus dibayar, jalanan sudah harus lagi dibangun. Ini saya pikir menjadi rahasia umum hampir semua pembangunan yang ada di Indonesia pastinya. Jika melihat hal ini sebenarnya apa sih menjadi persoalan, Bang? Ya, sebenarnya kalau yang jadi persoalannya ini kadang pembangunan itu tidak bertahan lama itu ya banyak faktornya, Pak. Ya banyak faktornya, ada memang kadang faktor alam, ya bisa juga dari faktor-faktor kenakalan pemborongnya itu sendiri. Yang memang ya kalau kami di DPRD ini kan lebih ke 3 fungsi kami saja, ya yaitu salah satunya yaitu pengawasan, ya sehingga apa yang memang kami awasi kemudian kami serahkan ke pemerintah daerah untuk segera dievaluasi. Jadi segala bentuk penindakannya itu ada di inspektorat maupun sampai dengan. Tapi kan artinya DPRD melakukan fungsinya sebagai pengawasan tadi, mengawasi bagaimana proses bangunan ini dibangun, kemudian bagaimana proses pembangunannya, bagaimana proses tendernya, seperti itu ya. Sejauh ini tidak ada masalahkah mungkin dalam proses tendernya sehingga kualitas bangunan yang dibangun seperti itu? Ya, kalau kita berbicara proses tendernya, kami tidak ikut dalam pengawasan proses tendernya. Ya, hanya saja di dalam proses pembangunannya, ya ketika ditemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin masuk dalam aduan-aduan masyarakat atau mungkin bahkan ketika kami melewatinya langsung, ya kami nilai oh ini tidak sesuai, tidak layak. Nah, disitulah pengawasan kami berjalan gitu. Tapi kalau untuk detail ke tender dan segala macam itu memang sudah ada tugasnya masing-masing. Sudah ada tugasnya masing-masing khusus untuk tender, tapi DPRD punya fungsi pengawasan pada saat pembangunan. Artinya ketika dinilai tidak layak bangunannya, tidak sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri, DPRD punya kewenangan kan untuk melakukan memberikan rekomendasi, evaluasi terhadap hal tersebut ya. Iya, kalau kewenangan memberikan rekomendasi jelas ada, ya rekomendasi kepada pemerintahan kabupaten, ya bahwasanya untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan, gitu loh. Tapi ya, kenapa hal ini masih terus berulang ya, Bang? Nah, kalau berbicara masih terus berulang, ya ini faktor kenakalan, Pak. Baik, kenakalan ya, di pihak. Iya, faktor kenakalan dari pihak pemborong, Pak. Dari pihak pemborong. Sementara pemborong bisa masuk tender juga kan atas izin atau evaluasi dari pihak pemerintah juga kan? Iya, nah disinilah jadi evaluasi juga dari pemerintah daerah, di mana memang ditemukan pemborong yang nakal itu sehingga ya kalau istilah bank itu ya kita blacklist lah, Pak. Ya kita blacklist kalau kita memang
sama-sama kita mau fokus ya pembenahan untuk pembangunan dengan kualitas terbaik di Waikanan. Begitu. Baik, karena tentu kita jangan sampai membuang-buang uang rakyat untuk sesuatu yang pada akhirnya menjadi sia. Iya, sepakat. Baik, saya ke Bang Chairul Siddiq. Dari banyak hal yang hari ini menjadi prioritas Kabupaten Waikanan ke depan, kemudian juga sudah banyak upaya dari DPRD juga untuk membuat legacy tadi yang disampaikan oleh Bang Chairul Siddiq agar kebijakan-kebijakan tersebut bisa segera dilaksanakan. Lalu untuk Kabupaten Waikanan sendiri, apa yang tahun ini untuk khusus untuk Raperda, khusus untuk anggaran di tahun ini sendiri, fokusnya apa saja kah? Jadi tahun ini kita fokus sesuai dengan arahan dari nasional, dari pusat, bahwa konsentrasi pembangunan di tahun 2022 ini pertama di sektor pendidikan urutan teratas. Kemudian yang kedua sektor kesehatan, kemudian yang ketiga itu perlindungan sosial, kemudian diikuti dengan pertanian dan seterusnya. Infrastruktur sendiri berada pada posisi peringkat ke-7 dari 10 program pokok pembangunan nasional. Baik. Jadi tentu Kabupaten Waikanan tidak boleh keluar dari 10 program unggulan yang dicanangkan oleh nasional itu. Oleh sebab itu kami melihat di sektor pendidikan, hari ini konsentrasi pemerintah Kabupaten Waikanan sedang fokus pada sarana prasarana pendukung di pendidikan. Baik itu ruang kelas, kemudian sarana bermain, sarana belajar, ini yang menjadi konsentrasi. Kemudian yang kedua, bicara soal kesehatan, kami melihat Kabupaten Waikanan sedang konsen memperbaiki beberapa puskesmas, terutama sarana dan prasarana pendukung yang sudah memasuki rawat inap, kemudian ini kemarin ada rekrutmen tenaga medis. Nah inilah kami melihat upaya keseriusan pemerintah Kabupaten Waikanan dalam pembangunan di tahun 2022 ini. Tidak kalah penting juga sudah kita bahas tadi di sektor pertanian juga sama. Nah yang perlu kami tambahkan di sektor sarana infrastruktur. Jadi Mbak Risma, kita agak sedikit keteteran di Waikanan ini. Oke. Untuk melakukan perbaikan infrastruktur terutama jalan jembatan. Ada satu dasar pemikiran, kita pinjam sedikit istilah kawan-kawan di teknik sipil, ada perlu koreksi perbaikan di bidang perencanaan terutama ruas jalan. Baik. Jadi kalau ruas jalan ini dia kelasnya kelas 3A, maka standar pembangunan kita akan menggunakan standar pembangunan kelas 3A. Apakah selama ini tidak menggunakan standar? Nah, jadi begini, saya lanjutkan. Kalau ruas jalan ini belum kita perbaiki, kita tingkatkan menjadi kelas 2A, maka standar pembangunan kita tidak bisa naik ke kelas 2A. Oke. Jadi kita selama ini, kita ingin hasil yang bagus, tapi spesifikasinya masih menggunakan spesifikasi 3A, tidak bisa. Oke. Gitu loh. Sebaik apapun kita bangun di 3A, ya akan tentu seperti itu hasilnya. Maka di perencanaan, kelas jalan ini harus dinaikkan dulu. Dinaikkan Baik. menjadi kelas 2A. Sehingga spesifikasi pembangunannya ini bisa dirubah gitu loh. Harus cor beton dan segala macamnya. Baik. Apakah di tahun ini hal tersebut sudah akan digagas? Sudah kita sampaikan masukan ke Dinas PU karena kebetulan kita di Komisi 3. Namun apakah sudah bisa diterapkan di tahun ini? Nah ini kita masih butuh waktu untuk proses selanjutnya. Itu faktor yang pertama di perencanaan. Kemudian yang kedua, ada faktor alam yang memang sudah terlambat bisa dikatakan kita perbaiki. Jadi memang kontur tanah memang sudah begitu parah. Sementara kita menanganinya hanya seperti kita demam, kita berselimut saja, tetapi tidak coba dikompres saja, tetapi kita tidak belikan paracetamol dan Baik. seterusnya. Jadi hanya penanganan, sifatnya Manual. penanganan sementara aja gitu. Nah ini yang membuat pembangunan di Waikanan ini tidak usai-usai. Baru yang ketiga ditambah luas wilayah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abu tadi, memang luas sekali wilayah Kabupaten Waikanan ini, sehingga ini menjadi tantangan oleh Waikanan. Oleh sebab itu di depan sudah kami sampaikan bahwa konsep pembangunan ke depan ini sudah kami sampaikan juga dengan pihak eksekutif, kita harus menggunakan metode tematik. Jadi nggak bisa Pak Abu mengusulkan ruas jalan A, saya mengusulkan ruas jalan B, sehingga kami berbeda pendapat, nggak bisa. Baik. Yang membuat kita harus sama adalah tematik. Contohnya misalkan,
saya dengan Pak Abu mengusulkan ruas jalan A. Pertimbangannya karena jalan ini dilalui oleh petani, dilalui oleh pendidikan, kemudian dilalui juga oleh kesehatan pedagang, sehingga manfaatnya banyak gitu loh. Bukan hanya jalan bagus gitu, tapi dimanfaatkan oleh banyak sektor. Nah, itulah kenapa kami mencoba memberikan saran kepada pemerintah untuk sistemnya tematik. Baik. Itu, Mbak. Lalu tadi ada satu poin yang disinggung soal pendidikan, bahwa pendidikan hari ini juga menjadi fokus dari 10 fokus pemerintah Betul. pusat yang Ya. hari ini juga akan diterjemahkan di Kabupaten Waikanan. Iya. Kalau melihat fasilitas pendidikan yang hari ini ada di Kabupaten Waikanan, apa saja yang perlu diperbaiki, Bang? Kalau saat ini, karena 2-3 tahun terakhir kita sudah fokus di sarana prasarana, masih ada beberapa sekolah saja yang tertinggal sarana prasarananya. Karena kita dituntut era digitalisasi, maka hari ini konsentrasinya kita harus digitalisasi. Baru kita satu langkah menuju. Baik. Nah, jadi mutu belum, Mbak. Mutu belum, kita masih. Karena sarana prasarana masih menjadi PR ya. Ini, nah harapan kita bisa tuntas di tahun ini karena pendidikan menjadi on top gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kalau udah posisi on top aja nggak beres, bagaimana yang di lain kan gitu. Baik. Makanya kita dukung pemerintah daerah untuk konsentrasi menyelesaikan sarana prasarana pendidikan di tahun ini, sehingga di tahun depan kita sudah geser ke kualitas pendidikan. Baik, apakah ini juga bisa menjadi harapan untuk mendongkrak IPM Kabupaten Waikanan? Betul sekali, karena berdasarkan hasil dari Bapeda Provinsi Lampung, IPM kita di Kabupaten Waikanan masih terhitung rendah. Salah satu yang terendah di Provinsi Lampung. Saya kalau tidak salah satu yang terendah di Provinsi Betul. Lampung. Nah, inilah menjadi konsentrasi kita dengan Segala potensi yang ada sebetulnya ya. ya, dengan segala potensi yang ada, dengan segala sektor, ini kita harus pompa supaya kita bisa naik. Baik. Itu Mbak Risma. Baik, terima kasih Bang sudah berdialog bersama Fajar Surya Televisi. Sama-sama. Menjawab kekecewaan saya karena tidak ada Ketua DPRD Kabupaten Waikanan hadir di tengah-tengah saya. Tapi saya pikir apa yang Abang berdua sampaikan, bagaimana Kabupaten Waikanan ke depan, bagaimana program DPRD untuk mengakomodir beberapa persoalan yang hari ini dihadapi oleh Kabupaten Waikanan, saya pikir cukup untuk menjawab apa yang menjadi persoalan rakyat hari ini. Ya, Terakhir. kami juga atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih kepada Fajar Surya Televisi atas kerjasamanya. Mudah-mudahan proses edukasi ini bisa kita sambung di lain kesempatan. Betul, karena ada banyak kebijakan sebetulnya yang rakyat tidak tahu. Iya. Yang saya pikir ini butuh perpanjangan tangan untuk bisa menyampaikan kepada publik. Baik. Mungkin terakhir Bang yang ingin disampaikan kepada masyarakat Waikanan? Baik, sekali lagi atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Waikanan, kami, saya, Sarul Sidik dan Pak Abu Rizal Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Fajar Surya Televisi atas dialog hari ini. Untuk itu kepada masyarakat Kabupaten Waikanan kami menghimbau kita tetap mematuhi protokol kesehatan sembari kita tetap konsentrasi dalam memperbaiki ekonomi kita. Saya pikir itu saja Mbak. Oke, Intinya, saya terima ke kasih. Bang Pak Agus. Abu. Juga apa yang ingin Abang sampaikan melihat hari ini yang sudah dilakukan oleh masyarakat juga, apa yang sudah diberikan kebijakan juga oleh pemerintah, apa yang disampaikan Bang? Iya, terima kasih. Saya Abu Rizal Setiawan, Ketua Komisi 2, beserta sahabat saya Pak Sairul Sidik, mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Waikanan tetap bisa menjaga kerukunan, ya, sembari tetap melaksanakan aktivitas kerjanya dalam membangun ekonomi ya, di keluarga maupun di lingkungan dan di masyarakat. Mudah-mudahan dialog Fajar News Sumatera ini dengan DPRD Kabupaten Waikanan nantiasa bisa memberikan edukasi dan pemahaman pada kita semua, dan saya berharap semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Abu, terima kasih Bang Sairul. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dialog kami bersama dengan DPRD Kabupaten Waikanan. Dan saya juga berharap bahwa kebijakan-kebijakan serupa bisa diterapkan di daerah lain. Karena hari ini pemirsa tidak hanya Kabupaten Waikanan yang tengah menunggu bagaimana kebijakan baik bisa menyentuh mereka sampai ke akar rumput. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah bagaimana pemerintah juga fokus dan menjadikan persoalan rakyat sebagai prioritas utama. Ada banyak yang menyebut dirinya sebagai wakil rakyat, tapi hanya sedikit yang benar-benar peduli terhadap rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan dialog ini. Saya Risma Yanti Borton, mohon pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.